Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Kiswatul Muhayyaro, di YouTube channel Cakrawala Biologi. Setelah beberapa video yang lalu, kita sudah bahas tentang 3 pokok bagian dari tumbuhan. Nah, masih ingat nggak ada apa aja? Yaps, ada akar, batang, dan juga daun. Kali ini kita akan bahas tentang bagian lain dari tumbuhan. Selain itu, kita juga akan bahas tentang metamorfosis dari akar, batang, maupun daun. Apa aja ya kira-kira? Untuk membahasnya, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Cakrawala Biologi ini. Oke, sebelum kita bahas tentang metamorfosis dari bagian tumbuhan, kita review lagi ya pembahasan tentang 3 bagian pokok tumbuhan. Di mana bagian itu antara lain akar, batang, dan juga daun. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar di slide ini. Akar itu merupakan bagian dari tumbuhan yang umumnya tertanam di dalam tanah. Tetapi ada juga yang tumbuhnya itu bukan di dalam tanah, tapi ada di atas maupun ada di luar dari tanah, yaitu contohnya dari akar udara. Nah, akar ini berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan atau menopang dari tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada batang. Umumnya batang ini berbentuk bulat, tetapi ada juga ya yang bentuknya itu selain dari bulat. Nah, sifat dari batang ini khas sekali, memiliki ruas-ruas dan juga buku-buku ya, nodus atau internodus. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menopang tubuh tumbuhan. Terakhir ada daun. Nah, daun ini tempat untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, kalau kalian masih ingat, banyak sekali ya sifat-sifat dari daun itu sendiri yang bisa dilihat dari mulai pangkal daun, ujung daun, tepi daun, dan masih banyak lain. Sehingga dari keanekaragaman sifat-sifat daun ini bisa menjadi pengelompokan bagi tumbuhan. Nah, itulah 3 bagian pokok dari tumbuhan, yaitu ada organ akar, batang, dan daun. Selain dari 3 bagian pokok tumbuhan tersebut, bagian lain yang dapat kita temukan pada tumbuh-tumbuhan yang dipandang sebagai penjelmaan salah satu atau 2 bagian pokok tumbuhan. Nah, penjelmaan ini adalah disebut sebagai metamorfosis ya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap bagian tubuh tumbuhan itu dapat dianggap berasal dari bagian pokok ya yang telah mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu perubahan apa saja? Misalnya berganti bentuk gitu ya, berganti sifat-sifat, dan mungkin juga berganti dari fungsi bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, bagian-bagian metamorfosis itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kuncup atau gema, kemudian ada spina atau duri, kemudian ada kirus atau disebut juga sebagai sulur, dan juga tuber atau umbi. Nah, selanjutnya ada apa lagi pada metamorfosis metamorfosis bagian tumbuhan. Kita lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya, metamorfosis dari bagian tubuh tumbuhan ada floss atau bunga ya. Kemudian ada rizoma, ini kelompok rimpang-rimpangan. Kemudian ada umbi lapis atau bulbus, ada piala dan gelembung. Itulah metamorfosis bagian dari tubuh tumbuhan. Metamorfosis dari bagian tumbuhan yang pertama akan kita bahas adalah kuncup, di mana kuncup ini disebut juga sebagai calon tunas. Jadi terdiri dari calon batang maupun calon dari daun ya. Nah,
Kuncup ini biasanya dilindungi oleh rambut-rambut, sisik-sisik maupun daun penumpu. Apa fungsi dari kuncup? Kuncup ini adalah sebagai pelindung dari kerusakan akibat dari faktor-faktor luar. Karena yang kita tahu calon tunas ini kan masih sangat muda ya, jadi rentan sekali rentan terhadap kerusakan dari pengaruh faktor-faktor luar. Nah, di gambar sini dicontohkan pada tumbuhan singkong ya, di mana tumbuhan singkong ini ada kuncup yang berada di ketiak dari daun. Kuncup itu berdasarkan tepatnya dibagi menjadi 3. Ada kuncup ujung, kuncup ketiak, dan kuncup liar. Kuncup ujung ini terdapat biasanya pada ujung-ujung batang, kemudian cabang-cabang, dan juga ranting. Nah, kalau kalian lihat ya pada gambar bagian atas kanan itu terlihat kuncup ujung biasanya ada di ujung atau di terminalis. Selanjutnya ada kuncup ketiak, di mana kuncup ketiak ini adalah kuncup yang terdapat di dalam ketiak daun ya, atau biasanya di bagian samping-samping dari batang. Nah, kuncup ini berkembang yang selanjutnya akan menghasilkan cabang baru. Terakhir ada kuncup liar, di mana kuncup liar ini tidak ada pada ujung ataupun ketiak dari daun. Tetapi justru kuncup liar ini ada di sembarang tempat, misalnya pada batang, dan jika tumbuh biasanya akan menghasilkan tunas-tunas air, misalnya ada pada pohon coklat, ataupun tumbuh pada tepi daun ya. Kalau tumbuh bahkan dapat menghasilkan individu baru, misalnya pada cocor bebek. Terakhir, ada juga yang bisa tumbuh pada akar. Biasanya bisa menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada pada sukun. Nah, di sini terlihat dicontohkan dari kuncup liar yang tumbuhnya itu dari tepi daun, yaitu pada cocor bebek. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kuncup itu merupakan calon dari tunas. Nah, biasanya tunas ini selanjutnya akan mengalami metamorfosis menjadi bentuk-bentuk atau alat organ lainnya. Misalnya jadi bunga gitu ya, jadi daun dan lainnya. Nah, maka kuncup itu juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada kuncup daun, kuncup bunga, dan kuncup campuran. Kuncup daun itu adalah yang penamaan itu sebenarnya kurang tepat, karena kuncup daun ini tugasnya adalah mendukung dari daun-daun. Kemudian ada kuncup bunga. Jenis kuncup ini tidak berkembang menjadi tunas ya, melainkan berkembang menjadi bunga atau mengalami metamorfosis menjadi bunga. Nah, kuncup bunga ini dapat ditemukan pada ujung batang maupun dalam ketiak daun. Terakhir ada kuncup campuran, di mana kuncup ini berkembang menghasilkan tunas dan juga daun-daun, dan juga bisa juga bunga. Jenis kuncup lanjutan yaitu ada kuncup daun, kuncup bunga, dan kuncup campuran. Metamorfosis bagian tumbuhan selanjutnya ada rimpang atau rizoma, kemudian ada umbi atau tuber, dan juga umbi lapis atau bulbus, di mana ketiga macam alat tersebut adalah metamorfosis atau penjelmaan ya, atau perubahan bentuk dari batang, akar maupun daun, atau dari kedua bagian tadi ya, bisa batang dan juga daun. Nah, fungsinya untuk apa? Ternyata fungsinya dari ketiga alat ini untuk penimbunan zat-zat cadangan makanan.
Nah, selain itu juga ada juga yang fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Yuk kita bahas satu persatu dari rimpang, umbi, dan umbi lapis ini. Yang akan kita bahas pertama adalah rimpang atau rizoma, di mana rimpang ini merupakan metamorfosis dari batang beserta daunnya yang tertanam di dalam tanah, kemudian membentuk cabang-cabang, tumbuh mendatar. Nah, dari ujung cabang itu akan tumbuh tunas yang munculnya itu di atas tanah dan bisa disebut sebagai suatu tumbuhan baru. Nah, rimpang ini juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, selain itu ada beberapa ciri dari rimpang. Yang pertama, di dalam rimpang tersebut berruas-ruas, ya. Kemudian juga berbuku-buku. Kemudian dapat juga berdaun, di mana berdaunnya ini menjelma menjadi sisik-sisik, ya. Kemudian mempunyai kuncup-kuncup. Selanjutnya tumbuhnya itu tidak ke pusat bumi atau mencari air, ya. Malahan tumbuhnya itu ke atas, muncul di atas tanah. Itulah itulah ciri-ciri dari rimpang. Nah, rimpang di sini dicontohkan dengan bunga tasbih, ya, atau kana edulis. Contohnya ada di gambar kiri atas, dan juga ada kelompok jahe-jahean, ya. Itulah contoh dari rimpang atau rizoma. Metamorfosis dari bagian tumbuh-tumbuhan selanjutnya ada umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis ini merupakan penjelmaan atau hasil metamorfosis dari batang beserta daunnya, ya. Nah, kira-kira kenapa ya disebut sebagai umbi lapis? Karena umbinya berlapis-lapis. Disebut umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis. Lapisan tersebut terdiri atas daun-daun yang tebal, kemudian lunak dan juga berdaging, di mana bagian umbi lapis ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini kita contohkan untuk umbi lapis ini adalah bawang, ya. Nah, bagian-bagian dari umbi lapis ini antara lain sebagai berikut, ya. Ada cakram atau subang, kemudian ada kuncup, bagian atasnya ada sisik-sisik, dan terakhir ada akar serabut. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama ada subang atau cakram. Bagian ini merupakan batang yang sesungguhnya, tetapi hanya kecil dengan ruas-ruas yang sangat pendek. Kemudian bentuknya itu seperti cakram dan juga terdapat kuncup-kuncup. Selanjutnya ada sisik-sisik. Nah, sisik-sisik ini yaitu bagian yang merupakan metamorfosis daun, di mana bentuknya itu lebih tebal, lunak, dan juga berdaging, ya. Ini tempat penyimpanan zat-zat makanan atau zat-zat makanan cadangan. Selanjutnya ada kuncup. Nah, kuncup ini dibagi menjadi dua, ya. Ada kuncup pokok dan juga ada kuncup samping, di mana kuncup pokok ini merupakan kuncup ujung yang terdapat pada bagian atas dari cakram, di mana kuncup ini tumbuh ke atas mendukung dari adanya daun-daun serta bunga. Sedangkan untuk kuncup samping itu merupakan umbi lapis yang kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Kemudian yang terakhir, paling bawah itu ada akar-akar serabut, di mana akar serabut ini terdapat pada bagian bawah dari cakram. Itulah umbi lapis atau bulbus yang merupakan salah satu metamorfosis dari bagian-bagian tumbuhan.
Setelah dibahas tentang umbi lapis, sekarang kita bahas tentang umbi. Kalian pernah lihat umbi atau sudah pernah makan umbi? Kira-kira bentuk umbi itu seperti apa? Ya, bentuk umbi itu kurang lebih ya, bentuknya itu badannya lebih membengkak, kemudian biasanya bulat ya, atau juga ada yang kerucut, bahkan ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Umbi ini biasanya berfungsi sebagai tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan, sama seperti pada rimpang ya. Nah, umbi ini metamorfosis dari bagian tumbuhan bagian apa gitu ya. Nah, umbi ini merupakan hasil metamorfosis dari batang maupun akar. Umbi ini dibagi menjadi dua, ada umbi batang dan juga umbi akar. Apa bedanya antara umbi batang dengan umbi akar? Pada umbi batang, atau nama ilmiahnya adalah Tuberculogenum, di mana umbi batang ini merupakan metamorfosis ya dari batang. Namanya juga umbi batang, maka metamorfosisnya dari batang. Nah, umbi batang ini umumnya tidak memiliki sisa-sisa daun, sehingga seringkali permukaannya itu tampak licin. Kemudian buku-buku batangnya atau ruas-ruasnya ya, nodus dan internodusnya itu tidak jelas karena tidak adanya sisa daun, maka umbi batang ini disebut juga sebagai umbi telanjang. Misalnya pada kentang dan juga pada ketela rambat ya. Nah, mungkin kalian masih bingung ya kok bisa gitu. Misalnya kentang itu termasuk kepada umbi batang gitu. Nah, kalau kalian ingin membuktikan bahwa kentang itu adalah metamorfosis dari batang, maka kalian bisa lihat pada kentang itu biasanya ada bentuk kuncup-kuncup ya. Kalau kita sebut juga sebagai mata gitu. Nah, biasanya kalau tempat yang memungkinkan, kemudian juga nutrisinya terpenuhi, maka biasanya dari kuncup-kuncup atau dari mata tersebut akan menghasilkan tumbuhan baru, sehingga dia bisa bertunas. Itu dari umbi batang pada kentang. Kemudian bagaimana dengan umbi akar ya, atau Tuberrhizogenum. Nah, umbi akar ini merupakan umbi hasil dari metamorfosis akar, di mana yang kita ketahui bahwa akar tersebut atau akar pada umumnya itu kan tidak punya daun ya, maka umbi ini disebut juga sebagai umbi telanjang karena memang tidak pernah memiliki akar. Nah, melihat akar yang mana yang mengalami metamorfosis menjadi umbi, maka umbi akar itu dapat merupakan hasil metamorfosis dari dua bentuk, yaitu bisa dari akar tunggang maupun dari akar serabut. Jadi bisa dikatakan ya bahwa metamorfosis akar ini tergantung dilihat dari asal dari akarnya, apakah dari akar tunggang ataupun akar serabut. Nah, misalnya metamorfosisnya dari akar tunggang. Nah, berarti akar tunggang itu contohnya misalnya umbi akar pada lobak ataupun bengkoang. Nah, bagaimana misalnya kalau metamorfosisnya dari akar serabut? Nah, akar serabut ini contohnya adalah umbi kayu ya ataupun singkong. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa untuk alat perkembangbiakan di umbi akar itu tidak mungkin dijadikan alat perkembangbiakan. Tetapi kalau di umbi batang bisa gitu ya. Jadi umbi akar itu contohnya singkong itu nggak bisa. Yang ditanam itu adalah singkong, tetapi malah justru batangnya. Terbalik untuk umbi batang itu bisa umbi batangnya yang menjadi alat perkembangbiakan. Itulah informasi seputar umbi. Metamorfosis dari tumbuh-tumbuhan berikutnya adalah alat pembelit atau sulur. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar ya kalau
istilah dengan sulur gitu. Nah, sulur ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai bentuk spiral. Kemudian sulur ini juga berfungsi untuk membelit benda-benda yang disentuhnya. Dengan cara membelit ini, tumbuhan ini bisa berpegangan dan kemudian bisa naik atau memanjat ke atas. Nah, karena tumbuh naik ke atas dengan menggunakan alat-alat memanjat, maka alat ini atau sulur ini hanya bisa ditemukan pada tumbuhan yang memanjat. Nah, pertanyaannya sekarang, sulur ini metamorfosis dari bagian tumbuhan yang mana gitu ya. Nah, sulur ini merupakan penjelmaan atau metamorfosis dari akar, batang, cabang, maupun daun. Nah, kita lihat ya satu persatu untuk metamorfosis dari sulur ini. Di slide ini juga kalian bisa lihat ya, ada satu gambar di mana gambar itu adalah contoh dari sulur yang dimiliki oleh tumbuhan markisa atau nama ilmiahnya adalah Passiflora quadrangularis. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sulur ataupun alat pembelit ini metamorfosis dari akar, kemudian daun, dan juga ada cabang. Nah, menurut asalnya, sulur ini dibagi menjadi 3. Ada cabang pembelit, kemudian daun pembelit, dan akar pembelit. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, cabang pembelit atau disebut juga sebagai sulur dahan atau sulur cabang ya, di mana alat pembelit ini berasal dari cabang atau tunas, atau disebut juga metamorfosis dari cabang ataupun tunas. Nah, biasanya sulur ini keluar dari ketiak daun ataupun posisinya berhadapan dengan daun ya. Contohnya apa? Tumbuhan yang memiliki sulur ini yaitu markisa ya, atau Passiflora quadrangularis, dan juga anggur atau nama ilmiahnya adalah Vitis vinifera. Yang kedua ada daun pembelit atau disebut juga sulur daun ya, yaitu daun pembelit yang merupakan metamorfosis atau penjelmaan dari sebagian daun. Nah, jadi tidak semua ya daun yang bermetamorfosis, hanya sebagian saja yang bermetamorfosis menjadi sulur. Ada bagian-bagian tertentu yang menjelma atau bermetamorfosis, seperti hanya pada tangkai daun, ujung daun gitu ya, ujung ibu tangkai daun. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa contoh dari daun pembelit ini adalah yaitu kembang sungsang ya, atau Gloriosa superba. Nah, di mana untuk kembang sungsang ini yang menjadi sulur daun atau daun pembelitnya adalah bagian ujung daun. Nah, kalian perhatikan ya gambarnya. Selanjutnya terakhir ada akar pembelit, yaitu akar yang berubah menjadi suatu alat pembelit atau metamorfosisnya itu berasal dari akar, seperti pada tumbuhan paneli atau nama ilmiahnya adalah Vanilla planifolia. Itulah jenis alat pembelit ataupun sulur ya, berdasarkan asal muasalnya. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat kantong semar? Ya, jenis tumbuhan yang menangkap serangga ini untuk dimakan itu disebut juga sebagai tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Nah, tumbuhan ini memiliki metamorfosis berupa daun atau bagian dari daunnya yang bentuknya seperti piala dan juga gelembung. Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, piala atau askidum itu merupakan metamorfosis dari ujung daun yang diubah menjadi batan menyerupai piala dengan lengkap tutupnya.
pada tepi piala itu terdapat kelenjar, ya, kelenjar madu, di mana fungsinya untuk menarik dari serangga itu sendiri. Dan jika serangga itu sampai masuk kemudian tergelincir, maka serangga tersebut akan dicerna oleh suatu enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar dari piala tersebut, ya. Sehingga dapat dicerna dan diserap untuk kepentingan kehidupan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang memiliki piala ini contohnya adalah kantong semar. Selanjutnya ada juga nih yang mirip dengan piala atau Ascidum, yaitu gelembung atau Utriculus, di mana gelembung ini merupakan semacam gelembung yang berfungsi untuk menangkap serangga kecil yang ada di air atau hidup di dalam air, ya. Nah, gelembung ini terdapat pada tumbuhan pemakan serangga juga yang disebut sebagai insektivora yang hidup di air. Misalnya pada tanaman rumput gelembung atau disebut juga sebagai Utricularia flexuosa. Metamorfosis dari bagian tumbuhan terakhir itu ada duri atau spina. Nah, duri ini atau spina ini dibagi menjadi dua itu berdasarkan atau menurut asalnya, yaitu ada duri sejati dan duri tempel. Apa perbedaan dari duri sejati dan duri tempel? Di mana duri sejati itu jika duri tersebut dicabut ya dari batang, maka duri itu akan meninggalkan bekas berupa luka. Nah, duri ini disebut sebagai duri sejati. Sebaliknya untuk duri tempel ini di mana bukan merupakan metamorfosis dari bagian tumbuhan, tapi hanya suatu alat tambahan. Jadi jika duri ini ditarik dari tempatnya gitu ya, nah maka dia tidak meninggalkan luka karena memang duri ini hanya sebagai duri tempel, hanya menempel pada kulitnya. Contoh dari duri sejati itu ada pada tumbuhan bougainville, sedangkan untuk duri tempel ini contohnya ada pada tumbuhan mawar, ya. Nah, ternyata duri sejati ini dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada duri dahan atau disebut juga sebagai Spina caulogenum. Kemudian ada duri daun atau disebut juga sebagai Spina pilogenum. Ada duri akar atau disebut juga sebagai Spina rhizogenum, dan terakhir ada duri daun penumpu atau disebut juga sebagai Spina stipulogenum. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada duri dahan. Nah, duri dahan ini merupakan metamorfosis atau penjelmaan dari cabang, ya, ataupun dahan. Misalnya contohnya ada di bougainville. Nah, bagian duri ini merupakan bagian tengah dari atas kayu yang bersambungan langsung dengan bagian kayu dalam batang, gitu ya. Kemudian ada duri daun atau Spina pilogenum, di mana duri ini merupakan metamorfosis dari daun, ya. Seperti contohnya di sini adalah kaktus. Jadi, duri ini berasal dari daun sehingga dapat terlihat dari adanya kuncup atau tunas yang keluar dari ketiaknya. Kemudian ada duri akar atau disebut juga sebagai Spina rhizogenum, di mana metamorfosis dari akar dan akar-akar yang menjadi keras, ya, akar tersebut menjadi keras dan mempunyai ujung-ujung yang tajam. Terakhir ada duri daun penumpu atau Spina stipulagenum, di mana durinya ini berasal dari metamorfosis daun penumpu. Demikianlah jenis-jenis dari duri sejati.
Demikianlah pembahasan tentang bagian tumbuhan lain selain dari akar, batang, dan juga daun. Selain itu, di video ini juga dibahas tentang metamorfosis dari akar, batang, dan juga daun. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian menunjang dalam pembelajaran morfologi tumbuhan ataupun mengenal lebih dekat tentang tumbuhan. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.